Halo, selamat pagi, siang, malam. Ketemu lagi di acaranya, tahu dong apa? Ngonci. Kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang kalian pasti udah pada kenal banget deh. Nih, halo Ibu. Halo, Sehat gimana Bu? kabarnya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Kita Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Siap ya Bu ya. Silakan, Saya silakan. biasanya kalau di ngunci tuh suka kepo-kepo Bu. Biarin. Nah, ya, biar nanti kalau Oke. kepo-kepo kan jadi ke muda-muda, Bu. Oke, siap Bu, siap, Dan yang siap. jelas kan kita masih Oh iya muda-muda. dong, Dengan saya yang 20. Cici, ya Iya. kan, yang cantik, yang luar biasa, ya. Aduh, ibu nih. Oke, sebelum ke kepo-kepo, kalian jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita nih ya Bu ya. Ya. Di channelnya SMA Yadika. Oke, klik subscribe-nya sama klik like, jangan lupa. Oke Bu, nih sebelumnya nih Bu, ini kita kan suasana baru nih Bu ya. Enak banget nih, mejanya baru, masih mengkilap-mengkilap Bu. Nih, saya tuh denger-denger katanya di sekolah kita tuh ada program baru, Entrepreneur Room. Iya nggak sih Bu? Betul sekali. Wah, keren-keren. Ya. Saya boleh tanya-tanya tentang Entrepreneur Room nggak Bu? Mak- Boleh ya? Bareng-bareng Asik. kita sama-sama Iya. ya. Oke. Soalnya ini tuh baru di sekolah kita, jadi saya tuh penasaran. Sebenarnya Entrepreneur Room itu apa sih Bu? Boleh tahu nggak? Boleh cerita-cerita sedikit nggak? Silakan, ya kita akan berusaha ya menjelaskan bagaimana program baru yang ada di Oke. sekolah kita ini, Bu Oke. Cici, Oke. ya. Nah, Entrepreneur Room itu yaitu ruangan wirausaha Mm-mm. atau yang biasa dikenal juga ada co-working space, Mm-mm. yaitu ruang kerja bersama. Oke. Di mana memang Entrepreneur Room ini adalah ruang Mm-mm. yang didesain sedemikian rupa Mm-mm. sehingga harapannya bisa mendorong Mm-mm. ide-ide kreatif Mm-mm. dari yang menggunakan ruangan ini, Oke. baik itu guru maupun siswa, Oke. sehingga nantinya di ruangan ini muncul ide-ide kreatif dan ide-ide positif, di mana ruangan ini nanti kita siapkan dengan mini library seperti yang kita lihat di samping kita sudah ada perpustakaan mini, Ya, kemudian mantap. juga akan kami siapkan dengan pantry-nya juga, yaitu dapur bersih ya Bu ya. Kemudian nanti kami juga akan melengkapkan dengan segala sesuatu kegiatan yang akan mendukung kegiatan siswa ataupun guru yang di sini. Misalnya ada nantinya proyektor yang ada kita siapkan di sini. Ya intinya memang ruangan Entrepreneur Room ini adalah ruang yang mendukung nantinya anak-anak bisa menghasilkan karya-karya yang positif, terutama nantinya untuk dalam dunia usaha. Oke, sip, mantap Bu, keren banget nih SMA Yadika. Terus Bu, itu kan idenya keren banget ya Bu ya, Entrepreneur Room. Karena saya dulu kan SMA juga Bu, di SMA saya tuh nggak ada Entrepreneur Room nih, saya baru taunya tuh di SMA Yadika. Itu tuh pertamanya ide Entrepreneur Room itu munculnya dari mana sih Bu? Ya itu sebenarnya spontan ya, karena kita kan biasa memang ya program kita sebenarnya SMA Yadika ini mempunyai program unggulan Bu. Oke, dari Yaitu programnya SMA Serba Bisa. Oh, ya, yaitu bisa kuliah, bisa kerja ataupun bisa berwirausaha. Nah, kenapa ada? Ya, karena kita lihat bahwa di kurikulum 2013 itu ada pengenalan mata pelajaran yaitu kewirausahaan. Oke. Nah, di situ kita sering mendengar kata entrepreneur. Ya, Nah, benar. makanya ya kita untuk lebih melengkapi lagi bagaimana program kita ini sehingga muncullah ide bagaimana kalau kita bisa menciptakan Entrepreneur Room, yaitu ruangan untuk kita berwirausaha. Nah, ini kita coba bareng-bareng, mudah-mudahan dengan ruangan ini tadi ide-ide positif, kemudian ide-ide kreatif itu akan muncul dari siswa-siswa kita, kemudian dari bapak ibu gurunya juga. Iya, mantap Bu. Oke, berarti awalnya itu dari program unggulan sekolah ya Bu ya. Betul. Itu sudah terngiang-ngiang dari tahun kemarin yang program serba bisa itu memang keren banget Bu ya. Yang serba bisa kuliah, bisa berwirausaha dan bisa bekerja. Dan si Entrepreneur Room ini mungkin pengerucutan dari yang serba yang bisa berwirausaha, mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, mantap Bu. Berarti objeknya itu memang siswa ya Bu ya. Jadi Betul. itu tuh ruang untuk siswa karena memang si SMA Yadika ini tuh program unggulannya itu pasti objeknya siswa. Serba bisa, yang bisanya siapa? Siswa. Entrepreneur Room buat siapa? Buat siswa juga. Betul Ya sekali. mantap banget Bu. Terus nih Bu,
Pasti ada tujuannya dong diadain entrepreneur room ini. Kira-kira apa sih tujuan dari entrepreneur room ini? Ya, tujuannya memang kaitannya dengan pembelajaran ya Bu ya. Tadi yang sudah kita katakan memang pembelajaran di ya kurikulum 2013 Ya. ada salah satunya mata pelajaran kewirausahaan. Kewirausahaan, ya betul. Nah, di situ ya kita ingin bagaimana siswa-siswa tadi ya kita ingin adanya bisnis ataupun center bisnis lah, bisnis center. Business center ya, Ya, Bu ya. jadi di Entrepreneur Room ini harapan kami anak-anak itu memang bisa mempraktekkan bagaimana dari pembelajaran kewirausahaan itu bisa dipraktekkan langsung terjun ke bisnis centernya. Di sana harapan kami dari bisnis center tadi bagaimana segala macam pusat bisnis itu nantinya bisa menimbulkan hal yang positif. Ya diawali dengan mental entrepreneurnya sendiri kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana ilmu bisnisnya. Nah, di sini mudah-mudahan itu nanti ada berkembang lagi. Kemudian tujuan kita juga membantu anak-anak terutama dalam terutama dalam pembelajaran. Untuk tadi kita lihat bahwa anak-anak itu harapannya dengan adanya usaha yang ada di sekolah kita ini membantu anak-anak juga. Jadi memudah anak-anak juga nantinya untuk membantu pembelajaran dia juga. Oke, sip Nah, Bu. jadi menyiapkan memang peralatan anak-anak juga diantaranya. Iya, di Jadi di entrepreneur sini room ya ini ya, Bu, menyenangkan nantinya. Yang Iya, tadi iya. kita ada pojok bacanya, kemudian ada dapur sehatnya, kemudian untuk pembelajaran anak-anak. Jadi kita siapkan sedemikian rupa, Bu. Oke, sip Bu. Itu Mantap tujuannya, sekali. Bu, Iya, keren Bu. Jadi keren banget tuh Bu ya, tadi tujuannya itu kalau misalnya saya simpulkan Ibu, kalau SMA itu kan biasanya itu tentang IPA, IPS, tapi kalau di SMA Yadika ini tidak melulu hanya tentang IPA, IPS-nya saja ya Bu ya. Tapi di sini tuh siswa diberikan entrepreneur mentality tadi ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Oke, keren. Mungkin gini, kalau misalnya IPA itu kita udah punya lab kimia, fisika, dan biologi, terus IPS-nya juga kita ada KIR, di sini entrepreneurnya juga kita punya lab si entrepreneur room ini. Mungkin seperti itu kali ya, Bu? Betul. Iya, wah keren banget nih Bu. Mungkin Jadi kalau ada saya ruangannya ya kalau khusus. saya masih SMA nih, mau masuk SMA saya nggak akan kemana-mana lagi deh. Udah ke SMA Yadika aja deh, paling keren. Tangan dong. Iya. Oke. Lanjut nih ya Bu ya. Oke. Karena ini kan program baru nih Bu di sekolah kita nih. Boleh tahu nggak Bu, dari kapan sih program ini tuh adanya gitu, bergulirnya tuh sejak kapan? Udah berapa lama? Ya, ini kalau entrepreneur room sebenarnya memang program baru ya Bu ya. Tapi kalau entrepreneur itu memang sudah nggak baru lagi semenjak kurikulum 2013. Iya, ya, betul. 2 tahun Memang yang sudah lalu ada ya. Sudah ada. Makanya kita sedikit banyak memperbaiki apa yang memang sudah baik kita tambah sehingga program unggulan SMA Yadika yaitu Serba Bisa itu memang benar-benar terwujud. Ya alhamdulillah anak-anak kita untuk di tahun sekarang ini Bu ya, lulusan alumni kita itu yang mau kuliah, kerja, kemudian berwirausaha itu udah bisa kita dapatkan ya, walaupun memang belum semuanya, hampir 50% anak-anak kita kuliah Bu. Kemudian 25% juga anak-anak kita itu bekerja. Kemudian 25%-nya juga ada yang terjun ke wirausaha. Nah, semuanya itu hal yang baik ya, yang bagus sesuai dengan tujuan kita. Betul. Dengan brand sekolah kita SMA Serba Bisa. Bisa kuliah, bisa kerja, dan bisa berwirausaha. Wah, keren Bu, mantap. Terus untuk sampai sekarang nih Bu, udah apa aja sih yang sekolah kita persiapkan untuk menunjang si entrepreneur room ini Bu? Ya, kalau yang kita siapkan itu memang ya sudah lumayan banyak ya Bu ya. Ya mulai memang program entrepreneur room ini juga masuk ke dalam program kerja sekolah. Kemudian ada juga di dalam pembelajarannya. Kemudian kita juga menyiapkan teamworknya untuk entrepreneur room ini. Ya, teamworknya itu diantaranya memang Bapak Ibu guru. Kemudian ya, di situ kita bagi divisinya. Kemudian sekolah juga menyiapkan entrepreneur room-nya ataupun ruangan wirausahanya. Ya salah satu ini kita sudah tempatin, walaupun memang harus banyak yang kita akan persiapkan lagi. Mudah-mudahan nanti kalau siswa-siswa yang datang dan udah masuk kembali sekolah sudah memang merasakan manfaat dari entrepreneur room ini.
Kalau sekarang masih kita aja ya Bu ya. Iya, masih kita. Karena memang anak-anaknya belum ada. Iya. Anak-anaknya lagi belajar di rumah BDR. Nah, Bapak Ibu gurunya yang memanfaatkan, merasakan entrepreneur room ini semuanya Bu ya. Oke. Iya. Terus Bu, sasaran dari program entrepreneur room ini tuh selain siswa tuh siapa lagi Bu? Tadi kan objeknya tuh program sekolah SMA kita tuh memang objeknya siswa. Tapi kalau entrepreneur room ini kayaknya tadi melibatkan ibu bapak, guru juga kali ya Bu ya? Betul. Nah, itu kira-kira sasarannya selain siswa siapa aja Bu? Ya, selain siswa yang tadi Bapak Ibu guru, karyawan, harapan ke depan juga kita juga sasarannya masyarakat luar. Masyarakat luar juga. Harapannya nanti kita berkembang, bisnis kita ini berkembang, ya bisa jadi nanti ada bisnis online. Oh iya. Jadi bisnis online itu warga masyarakat juga bisa nanti. Kita itu bagaimana nanti hasil dari produk karya wisata anak-anak ini, usahanya mereka nanti itu bisa dipasarkan juga melalui online Bu, untuk masyarakat yang ada di tempat kita ini. Nah, mudah-mudahan itu juga rencana kita ke depannya. Sasarannya ini memang luas ya Bu ya, bukan cuman warga sekolah aja tapi untuk masyarakat juga bisa. Mungkin untuk orang tua siswa juga bisa terlibat mungkin ya Bu ya. Betul. Iya. Orang tua siswa misalnya nih yang dia tuh punya pabrik, misalnya nih pabrik makanan atau pabrik apa, mungkin bisa ikut gabung juga di entrepreneur room ini. Betul sekali Ibu. Ya karena memang kita berharap anak-anak juga belajar ya kan, melihat bagaimana orang-orang tua yang sukses, yang berhasil itu mencontoh mereka, sehingga mereka pun mulai dari sekarang belajarnya dengan wirausaha kecil-kecilan. Diawali dengan dari sekolah kita. Nah, itu semua sudah kita masukkan Bu, semuanya ke dalam program sekolah, termasuk kurikulum sekolah. Ya, anak-anak itu memang dari awal masuk ke SMA Yadika itu sudah kita petakan. Anak-anak itu harapannya bisa kita antarkan cita-citanya sesuai dengan bakat dan minatnya Bu. Makanya masuk di SMA ini di kelas 10 mereka sudah dites, yaitu dengan tes penempatan diri, di mana potensi mereka sendiri. Jadi itu sudah kita petakan ya melalui psikolog yang akan memetakan mereka, sehingga mereka itu penempatan dirinya ada di mana. Ada yang mau kuliah, ada yang mau bekerja, ada yang mau wirausaha, itu yang akan kita petakan, sehingga kita akan mengantarkan mereka mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Ya, jadi siswa itu dari pas pertama dia menjadi siswa sekolah kita itu udah dipetakan siswa ini tuh maunya jadi apa gitu. Mungkin ya Bu ya. Mungkin nanti kelas 11-nya kan kalau siswa tuh biasanya suka labil Bu. Nanti kelas 11, kelas 10-nya saya mau jadi presiden nih misalnya kayak Pak Asep. Terus nanti kelas 12-nya ganti lagi mau jadi artis. Mungkin nanti tesnya kelas 11 ada lagi pemetaan seperti itu atau bagaimana? Oh enggak, kalau tes penempatan itu hanya satu kali. Oh hanya satu kali. Wajar kalau mereka berubah-ubah, karena mereka memang sedang mencari jati dirinya Bu. Iya. Yang jelas nanti mereka setelah tamat, ya itu mereka itu nanti bisa menyesuaikan bagaimana dengan apa yang mereka miliki, potensi dari dalam dirinya itu yang akan dikembangkan. Terus Bu, ini kan masih COVID nih Bu ya. Tadi kan Ibu cerita untuk sekarang ini nih yang menikmati entrepreneur room ini baru guru-guru aja kan ya siswanya, walaupun ada sebagian siswa yang kalau misalnya pengumpulan tugas atau misalnya ada kegiatan OSIS ikut menikmati juga si entrepreneur room ini kan ya Bu ya. Terus respon dari warga sekolah, dari guru, dari tata usaha dan dari siswanya sendiri itu bagaimana tentang entrepreneur room? Ya seperti kita ketahui bahwa responnya itu kalau saya lihat memang sangat positif dan luar biasa ya Bu ya. Jadi sebenarnya anak-anak juga sudah ikut Bu, karena kan kita di sana ada ya divisi ATK dan ATK teman fotokopi ya. Nah di sana anak-anak sudah kita fasilitasi dengan ada alat-alat tulis Bu, termasuk kita menjual alat-alat tulis yang memang murah tujuannya. Jadi kita di sini bukan mencari keuntungan ya, tapi bagaimana belajar wirausaha. Yang jelas bisa saling menguntungkan dua-duanya. Jadi anak-anak juga terbantu dengan apa yang mereka perlukan, termasuk mereka sudah membeli Bu setengah hektar ya. Mereka sudah untuk dokumen portofolio ya Bu ya. Nah itu sangat murah sekali kita membantu mereka. Kemudian kalau mereka ada kesulitan untuk printer, ya kita akan bantu mereka juga.
Nah, kembali lagi ke mereka juga, Bu. Jadi semua responnya sangat positif. ya, Bu, Walaupun ya? di dalam kondisi BDR, anak-anak itu sudah positif sekali, sehingga sudah banyak yang tadi ATK yang mereka sudah butuhkan dan diperlukan untuk kegiatan pembelajaran mereka. Iya, keren Bu. Jadi mereka juga responnya positif. Guru-guru juga seperti itu. Karena kan guru-guru juga ada yang freelance sambil jualan, bisa juga ya Bu ya. Boleh, di Entrepreneur Room. Iya, terus juga tadi yang ATK ini nih Bu, kan saya dengar tuh untuk yang di PC ATK itu karena lagi COVID, jadi anak-anak itu nggak usah datang bawa plastis ngeprint, mereka cukup kirim email, terus nanti di print sama divisi ATK-nya, nanti tinggal dibawa hasilnya seperti itu katanya ya Bu. Betul sekali, Ya, Ibu. wah itu keren. Nah, itu juga karena berkat dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya kan. Itu mantap karena selama ini kan kalau mau ngeprint tuh anak-anak apalagi lagi COVID harus keluar ya Bu ya, harus naik motor ke depan, terus ngopi berkerumun. Tapi kalau ini tuh siswa Yadika cuman tinggal ngasih filenya aja ke divisi ATK, nanti tugas yang mau kalian print itu udah langsung bisa diambil kayak gitu. Betul sekali. Selain itu juga untuk harga printnya sama harga ATK-nya itu lebih miring dibanding harga biasanya, karena memang Entrepreneur Room ini tujuannya itu adalah membantu siswa ya Bu ya, Iya, bukan mencari keuntungan. Seperti itu. Keren Bu, ini bener-bener deh. Terus kaitannya dengan proses pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa itu seperti apa sih Bu si Entrepreneur Room ini? Sebenarnya Ibu tadi udah banyak bahas ya, ada mapel kewirausahaan, dan itu memang ada di mapel kurikulum 2013, itu merupakan mata pelajaran wajib ya Bu ya. Betul. Nah, tapi bisa diperjelas lagi nggak sih kaitannya, selain di proses pembelajaran, di proses ekstrakurikuler juga ada atau enggak nih si Entrepreneur Room ini? Iya, Bu. Jadi semuanya memang sudah kita persiapkan dengan berkesinambungan antara program yang ada di program sekolah, kemudian juga ada untuk praktek langsungnya dengan Entrepreneur Room. Kami juga menyiapkan juga dengan ekstrakurikulernya ya Bu, yaitu dengan Entrepreneur Club. Jadi ada klub entrepreneur bagi nanti siswa-siswa yang memang berkeinginan untuk menjadi wirausaha. Nah, di sana nanti bagaimana kita bisa sharing bagaimana menjadi wirausaha itu. Kemudian bagaimana kita nanti bisa membuat produk-produk yang simple ya untuk wirausaha. Bagaimana memasarkannya, kemudian juga kita juga bisa berlatih dalam workshop nantinya berkenaan dengan kewirausahaan itu. Jadi intinya memang ya program ini semuanya nyambung Bu. Ya, jadi memang berkesinambungan, semuanya saling keterkaitan antara pembelajaran dengan prakteknya langsung di Entrepreneur Room ini, kemudian dengan nanti ekskul tambahan yang bagi siswa-siswi kita yang berminat di Entrepreneur Club. Oke, terakhir nih Bu, kira-kira nih, pasti kan kita mengharapkan hasil dari si Entrepreneur Room ini kan ya Bu ya, dari semua program unggulan sekolah. Apa sih yang diharapkan dari program ini untuk sekolah Bu? Ya, yang jelas itu kita berharap hasil lulusannya Bu ya, hasil lulusan kita sesuai dengan program kita SMA Serba Bisa. Memang anak-anak ini nantinya itu memang harus mampu di hal yang ketiga ini, mana yang memang mereka lebih dominan dari bakat dan minat mereka, dan sesuai dengan kemampuan mereka, baik itu kemampuan ekonominya nantinya. Nah, sehingga itu bisa menyesuaikan diri kepada mereka masing-masing. Intinya kita sudah menyiapkan mereka untuk mereka itu bisa kuliah, bisa bekerja, dan bisa berwirausaha. Karena memang di SMA Yadika ini kita itu mempunyai 7 area kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan. Iya, yang memang 7 area kompetensi yang diharapkan anak-anak kita itu mempunyai ini semua nantinya. 7 area ini Bu, yang lulusan-lulusan itu harus memiliki 7 area ini. Ini yang kita inginkan. Nah, area yang pertama, anak-anak kita lulusan dari SMA ini yang jelas mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Yang kedua, mereka itu memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, Ibu. Iya, sehingga harapannya bagaimana nanti bisa memakai produk-produk dalam negeri, menciptakan produk-produk yang ada, tetap kita kreatif, melihat peluang yang ada, sehingga produk-produk itu bisa kita ciptakan.
Area yang ketiga, anak-anak itu harus mempunyai karakter pribadi dan karakter sosial, Bu. Nah, bagaimana mereka di sekolah kita ini mempunyai karakter pribadi, karakter sosial yang nanti juga akan mendukung kehidupannya. Kemudian yang keempat, mereka juga mempunyai area untuk literasi. Kemudian yang kelima, mereka itu mempunyai semangat ya, yaitu untuk sehat jasmani dan rohaninya. Ya, jadi kesehatan rohani dan jasmaninya. Sehat rohani dan jasmani. Iya, kesehatan jasmani dan rohaninya. Kemudian area yang ke berapa, Bu? Keempat, lima. Keenam sekarang ya. Yang keenam, mereka itu mempunyai kreativitas. Nah, ini yang kita harapkan dari mental entrepreneur. Ya, kreativitas. Kemudian yang terakhir, mereka tuh harus mempunyai area estetika. Nah, ini yang kita harapkan dari pembelajaran yang ada di SMA Yadika. Sehingga 7 area ini harus mereka capai dengan berbagai proses yang ada di sekolah kita, Ibu. Yang mudah-mudahan nantinya kalau anak-anak kita tamat dengan 7 area ini, mereka itu mempunyai daya juang. Dengan kondisi apapun, mereka itu nanti akan mampu bertahan hidup. Ya, terutama ya bagaimana nanti menyesuaikan dengan kehidupan yang begitu luar biasa. Nah, ini harapannya kami bisa kita bersama-sama melalui Bapak Ibu Guru untuk menghantarkan anak-anak kita menuju 7 area ini, Bu. Diawali dengan yang pertama tadi, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu, Bu, tujuan kita, akhir dari semuanya muara kita ini. Ya, mudah-mudahan melalui apa yang sudah kita kemas, kita kembangkan ya sesuai dengan cita-cita kita, visi dan misi kita. Ya, anak-anak kita tentunya anak-anak yang nantinya anak-anak soleh dan soleha yang nanti bisa membawa nama baik orang tuanya, membawa nama sekolahnya ya dengan area-area yang memang sudah kita harapkan tercapai melalui pembelajarannya, baik karakternya, keterampilannya maupun pengetahuan. Itu kurang lebihnya. Ya, Bu, keren banget nih, Bu, si entrepreneur room ini. Saya kayaknya udah nggak kuat, pengen cepet-cepet COVID-nya hilang, terus entrepreneurnya jalan, anak-anaknya semuanya bisa menikmati ya, Bu ya. Iya, betul, kayaknya itu udah keren. Karena untuk entrepreneur room ini tempatnya di sini ya, Bu ya. Betul. Di ruangan ini. Iya, di ruangan ini ya, di lorong ya. Di lorong. Tapi lorong ini nanti akan kita ciptakan, kita sulap. Iya. Bagaimana lorong ini menjadi lorong yang bisa memunculkan ide-ide kreatif bagi anak-anak kita. Oke, terus si lorong ini juga kan selain buat berentrepreneur juga bisa dipakai buat belajar juga ya, Bu ya. Kalau misalnya anak-anak bosen di kelas, di sini bisa, karena di sini katanya mau di setting biar muat anak satu kelas ya, Bu ya. Betul, Ibu. Wow. Jadi kita siapkan juga meja-mejanya seperti ada di kafe. Jadi mereka itu enjoy belajar di sini. Termasuk kita juga di sini ya, Bu ya. Duduk di sini ya merasa ya nyaman ya, Bu. Nyaman dong, Bu. Ini enak banget nih, apalagi masih baru-baru. Oke, Bu. Sip, Bu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya udah terjawab semua ya, Bu ya. Terima kasih banget buat waktunya, Bu. Udah datang ke Ngonci ngobrol bareng Ibu Cici untuk kali pertama. Mungkin nanti ke depannya saya bakal ngundang Ibu lagi, boleh ya, Bu ya? Boleh. Senang sekali saya mendapatkan kehormatan diundang sama Ibu Cici, karena baru sekali ini saya diundang ya, sama Bu Cici. Karena si Ngonci ini tuh baru ketiga episode, Bu. Yang 2 episodenya itu Presiden Korea. Jadi baru sekarang gitu. Presidennya Dikanya diundang. Iya, iya. Kayak gitu, Bu. Oke, mungkin itu aja. Jadi buat kalian, selain ngonci tuh, Bu, di channel SMA Yadika itu tuh bukan cuman ngonci aja acaranya. Ada acara ceban juga tuh, challenge bang-barongan. Itu di situ acaranya challenge. Nanti kalian bisa lihat ya di channelnya SMA asik Yadika. Sekali ya, Bu ya. Asik dong. Luar biasa ini, timnya ini. Ya bisa jadi nanti dikembangkan, Bu, ke broadcastnya ya. Oke, siap. Terus selain ada ceban sama ngonci, ada remako juga, Bu. Nah, apalagi tuh remako? Remako itu remaja, apa ya? Remaja kolot, remaja yang menolak kolot. Jadi mereka tuh kolot tapi ingin disebut remaja. Pokoknya gitu, Bu. Nggak jelas sih sebenarnya nanti. Ya kita ini kayaknya ya bisa ya. Kalau kita kan emang remaja beneran, Bu. Oh ya, kan beda. Dianggap kolot, kita ini termasuk remaja kolot kali ya. Kalau kita remaja muda lah, Bu. Oh, remaja muda. Nah, kalau misalnya penasaran, kalian boleh makanya di subscribe dong channelnya sama Yadikanya. Masa
channel Punya Sekolah nggak di-subscribe ya Bu ya? Betul. Di-subscribe ya. Terus jangan lupa juga di-like, oke? Mungkin itu aja buat ngonci ngobrol bareng Ibu Cici yang temanya tentang entrepreneur room. Terima kasih. Dadah. Dadah Bu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai Salam ketemu. sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.